Ya, dijadikan sebagai tempat pengoplosan tabung gas ilegal, sebuah rumah di perumahan Bumi Bekasi Baru di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi ini digerebek oleh aparat kepolisian. Dalam aksinya, tabung gas subsidi 3 kilogram isinya ini dioplos ke tabung gas 12 kilogram. Dari informasi yang dihimpun, rumah yang dijadikan gudang oplosan ini juga sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun ya. Ya. Pengoplosan kabarnya dilakukan pada malam hari dan suara tabung beradu cukup mengganggu warga sekitar. Selain itu juga bau dari gas yang sangat menyengat dari rumah yang dijadikan gudang oplosan tabung gas ini dihuni oleh pemilik berinisial CB. Oke. Dan kasusnya sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya ya? Ya. Kita juga akan ajak pemirsa untuk melihat langsung di lokasi rumah yang digunakan untuk melakukan oplos gas ini bersama rekan kami Kurnia Dwi Hapsari. Selamat pagi Nia. Nia, selamat pagi. Informasi dong dari Ya, Anda. selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Rivi, Rati, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana di tempat ini merupakan rumah yang pada hari Selasa malam kemarin digerebek oleh Polda Metro Jaya. Rivi, Rati, dan juga pemirsa, ini saya bisa gambarkan bahwa rumah ini berlantai 2 dan rumahnya ini seperti ruko karena banyak bagian-bagian seperti ruko, dan rumah ini saat ini sudah kosong karena pada hari Selasa malam kemarin ini digerebek oleh jajaran Polda Metro Jaya, dan kabarnya ada 4 orang dari dalam rumah ini yang ditangkap karena selama ini rumah tersebut dijadikan sebagai gudang oplosan. Jadi dari gas oplosan tabung 3 kg dimasukkan atau disuntik ke dalam tabung 12 kg. Saat ini kondisinya sudah sepi dan ini ada beberapa motor dan hanya ada garis polisi kecil saja di ujung sebelah rumah atau di dalam bagian rumah, hanya sebelah kiri itu ada garis polisi kecil dan kondisinya kosong, ada dirijen dan juga ada motor di bagian luar rumah. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari lokasi tempat pengoplosan tabung gas kilogram ini, 3 kg menjadi 12 kg ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya Joko. Bapak Joko. Ini Bapak Joko rumahnya hanya berjarak sekitar 2 rumah ya dari rumah ini ya Pak? Ya. Dekat sekali ya Pak. Yang Bapak tahu ini mereka tinggal sudah berapa lama sih Pak di sini? Kalau pemilik rumah ini udah semenjak saya di sini, ya beliau juga tetangga kami, tapi beberapa tahun kemudian mereka pindah ya, ada rumahnya juga di belakang dan di tempat lain. Gitu. Jadi rumah ini dialihfungsikan sebagai tempat usaha gitu ya. Sebelumnya usaha apa Pak? Yang saya tahu dulu dia pernah usaha angkot gitu ya, kemudian juga game online, penyewaan komputer gitu, dan juga ada toko kelontong gitulah. Dan saya kurang tahu dulu ada pengelola game online, tapi kemudian dialihfungsikan. Saya sih kurang kurang tahu ya Pak. Tapi kalau sekarang kan sudah jadi usaha tabung gas ya Pak, pangkalan tabung gas LPG ini sejak kapan Pak berubahnya? Saya kurang tahu, tapi kalau entah pangkalan kan fungsinya ya ada aktivitas pangkalan gas gitu sih. Sudah berapa lama Pak berjalan Pak di sini Pak usahanya? Saya rasa kurang dari setahun lah. Kurang dari setahun ya Pak. Seperti apa Pak yang warga tahu terkait dengan aktivitas ini setiap harinya? Memang mereka ini mengoplos atau seperti apa Pak? Awalnya saya nggak paham ya. Jadi mereka itu ada macam-macam tabung 3 kilo, ada 12 kilo juga, kemudian ada tabung besar juga. Nah, tapi istri saya pernah tanya, kalau kita ada tempat gas yang lebih kecil, cuman kok nggak ada yang beli gitu. Nah, terus ya cuman mereka aktivitasnya ya, mobilitasnya ya hilir mudik gitu. Sementara di tempat itu nggak ada transaksi kayak gitu. Tapi sempat ada kecurigaan nggak sih Pak terkait dengan ini kan disuntikan ya Pak dari tabung 3 kilo terus dimasukkan ke dalam tabung 12 kilo. Apakah tercium bau ataukah berisik atau seperti apa Pak dari kegiatan aktivitas ini Pak? Kalau ada keluhan dari warga yang lain gitu,
masalah berisik ya, berisik sama kekhawatiran memang tercium ya apa namanya Bau gas gitu, Pak. bau bukan apa ya naftalan itu yang apa namanya untuk mendeteksi gas kebocoran itu kan bau ya, itu cukup bau. Nah yang paling ini ada beberapa warga yang di sekitar itu takut ya terjadi kebakaran atau ledakan gitu. Sementara juga yang masalah bisingnya yang paling dirasakan sama rumah sebelahnya dan rumah belakang. Khawatir itu sudah sempat dilaporkan ke Pak ke pihak RT terkait atau RW gitu Pak terkait dengan kekhawatiran. Secara resmi sih enggak ya. Secara resmi enggak, cuman kita hanya obrolan santai aja gitu. Pak, artinya selama ini kan banyak tabung di sini. Apakah warga sekitar juga membeli di sini atau Nggak ada sama sekali. nggak ada yang membeli? Nggak ada sama sekali. Kalaupun ada pasti istri saya yang tahu lebih dulu. Jadi gitu ya. dari aktivitas di sini hasilnya dibawa keluar gitu Pak, diangkut Sepertinya keluar. begitu. Diangkut keluar. Ini kan di seberang rumahnya ada kayak semacam lapak nih Pak. Ini mereka naruh tabungnya di sini atau bagaimana Pak? Enggak sih, kayaknya hanya di ruko ini aja. Terkait penangkapan kemarin Bapak sempat melihat Pak? Enggak, saya enggak lihat. Nggak lihat ya Pak ya? Saat Cuman dapat kabar dari beberapa tetangga. Gitu. Karena kondisinya tidak ribut gitu ya, jadi senyap gitu aja. senyap saja ya Pak. Tapi sehari-hari memang ramai Pak di rumah ini Pak. Hari-hari ramai. Yang ditangkap 4 orang kabarnya ya, Pak. tapi biasanya dalam seminggu, misalnya 7 hari dalam seminggu gitu, ya sekitar 4 sampai 5 hari lah ramai ya. 5 hari ramai. Oke. Pak, artinya ini sudah ditangkap Pak. Bagaimana Pak dari warga sendiri Pak? Kalau dari kami ya terkait misalnya yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum ya diproses aja gitu. Tapi kalau misalnya tidak melakukan pelanggaran, ya karena saya belum tahu hukumnya seperti itu, apakah memang benar mereka melakukan pengoplosan ataupun mereka hanya dagang biasa ya gitu ya. Jadi mungkin pihak berwajib lah yang berwenang menyelidiki. Tentunya mereka ada dasar yang menjadi mungkin saya kurang tahu siapa yang ini delik aduan masyarakatnya. Yang kedua juga dasar hukum sehingga pihak berwajib melakukan penggerbekan dan penangkapan. Oke, saat ini sudah tidak ada lagi yang beraktivitas di rumah ini ya Pak ya? Kosong ya Pak ya? Beberapa hari yang lalu ada mungkin keluarganya. Keluarga ya, mungkin aja. Anak dan istrinya. Nah. 2 hari terakhir ini udah nggak Kosong. ada lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Rivi, Rati dan juga pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama dengan salah satu warga yang memang rumahnya dekat sekali dengan gudang oplosan atau rumah yang dijadikan tempat pengoplos gas LPG ini, dan warga juga memang sebelumnya sempat khawatir dengan kegiatan yang ternyata merupakan pengoplos gas LPG karena dari bau yang menyengat, juga mereka khawatir terjadinya ledakan dari gudang ataupun rumah yang dijadikan tabung gas LPG ini. Dan saat ini 4 orang sudah diamankan di Polda Metro Jaya dan kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Demikian Rivi, Rati, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari sudah melaporkan informasi langsung dari lokasi tempat pengoplosan tabung gas. Saya mau memberikan informasi untuk pemirsa, cara membedakan tabung gas yang asli ataupun yang oplos ya. Jadi sebenarnya tabung gas LPG yang memiliki segel resmi dengan barcode ini sudah bisa di-scan melalui HP. Jadi kalau beli, kita scan dulu apakah memang asli atau enggak. Kalau enggak ya dibalikin aja ke warungnya, Vi. Oke, jadi jangan terima kalau misalnya memang tidak terdata. Bisa, iya benar sekali. Ya itu cukup aman lah sehingga masyarakat bisa ngecek langsung. Tapi yang paling mudah ya segel yang di atas tabungnya itu loh. Iya benar ya, masih terbuka atau enggak gitu. Nah itu dia tuh.